acara hari ini kita adalah fokus group discussion atau dalam rangka mengusulkan perda penanggulangan TBC di Deli Serdang. Berdasarkan laporan tahunan program TBC 2022 dari Kementerian Kesehatan, penyakit tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, komitmen pemerintah bersama masyarakat sangat kuat untuk mencapai eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis, tahun 2020-2024 merupakan periode yang sangat krusial untuk percepatan menuju eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Jadi untuk seluruh Indonesia yang sekarang lagi digiatkan memberantas TB itu adalah TB parunya, karena kita tahu penularannya terlalu cepat. Ketika suatu kasus TB ditemukan, hal paling pertama adalah dengan mengobati penular, kemudian melakukan program TWSS, yaitu temukan dan obati sampai sembuh. Untuk pengobatannya kita alhamdulillah sudah mencapai sekitar lebih dari 50%. Ada beberapa aspek yang melandasi kegiatan diskusi agar perda TB segera dipercepat. Antara lain kondisi penderita yang saat ini sangat memprihatinkan karena rata-rata berasal dari keluarga tak mampu. Kemudian waktu pengobatan yang cukup panjang antara 6 hingga 9 bulan. Bahkan sampai 2 tahun bagi penderita TB MDR. Ini membutuhkan jaminan kepastian akses layanan obat-obatan gratis bagi penderita TB. Memang semua stakeholder dari dinas kesehatan, dari dinas PMD, dari kepala desa harus juga berpartisipasi. Bisa saja kita bentuk namanya kampung peduli TBC atau kampung sahabat sehat bebas TBC. Jadi nanti dari setiap desa itu akan menjemput bola, periksa semua. Mungkin masyarakatnya mungkin diduga terjangkit, periksa, suruh Pak Kadus, suruh puskesmasnya, pendamping desanya, bidan desanya, bergeraklah. Jadi tadi kita udah dengar dinas kesehatan sangat proaktif ini dalam mempercepat. Jadi saran saya memang dibentuklah kampung peduli TBC. Kita TV di kalangan dari anak-anak sampai dewasa sampai lansia, jangan sampai Pak. Kita berdoa itu tidak terjadi. Makanya itulah perlu kerjasamanya agar kita turunkan angka ini. Dalam hal kepastian ekonomi, perlu adanya jaminan dari pemerintah agar penderita TB yang menjadi tulang punggung keluarga tidak dikeluarkan dari pekerjaannya. Selain itu, perlu adanya jaminan kesembuhan bagi pasien TB sehingga dapat memutus mata rantai penularan. Intinya kan kita lagi mencari orang-orang yang memang terjangkit TB. Jadi kalau dibilang perkembangannya, kita belum bisa memastikan bagaimana perkembangannya, karena sesuai dengan capaian kita untuk saat ini kita baru mencapai sekitar 30%. Saya akan juga nanti berkoordinasi sama anggota-anggota DPRD yang lainnya dari fraksi-fraksi lainnya supaya 2024 ini dimasukkan dalam agenda rapat kita nanti supaya perda ini digodok di Bapemperda Badan Pembentukan Peraturan Daerah Deli Serdang. Di 2024 kita akan, ya saya pribadi saya akan mengajak semua anggota-anggota DPRD yang terpilih ke depan. Saya apresiasi sekali kegiatan ini gitu kan, karena selama ini kan kita dinas kesehatan hanya bekerja sendiri lah boleh dikatakan kan. Dengan adanya kegiatan ini, adanya pihak-pihak luar yang di luar lingkungan Pemkab lah gitu ya, terutama untuk di dinas kesehatan membantu kami, sangat-sangat membantu karena bisa mencapai eliminasi TB tadi yang tahun 2029. Mereka tetap ada laporan ke kita. Karena apapun yang mereka lakukan, laporan ke kita ada, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu kita juga tahu gitu kan, dan kita dukung gitu. Jadi memang sudah saya bilang tadi, kalau untuk pemberantasan TB itu kami tidak bisa bekerja sendiri, memang harus ada pihak-pihak luar. Dalam hal stigma dan diskriminasi penderita TB dan keluarganya juga perlu mendapatkan perlindungan. Terakhir, untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat, komunitas peduli TB, pemerintah dan swasta untuk bersama-sama menanggulangi TB dan memutus mata rantai penularan. Dari hasil kegiatan ini, tindak lanjutnya adalah penyataan komitmen dari para stakeholder yang hadir, dan hasil komitmen ini akan kita sampaikan ke DPRD, ke Bapemperda,
setelah mungkin seminggu ke depan, dan ini menjadi komitmen bersama untuk Perda TBC. Salah satunya terkhususnya untuk Dinas Kesehatan sendiri, kita melakukan screening ke seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Deli Serdang ya, terutama baik dia di puskesmas, klinik-klinik swasta, dari rumah sakit, itu terus melakukan screening, masuk ke lapas, masuk ke sekolah-sekolah, sampai ke pabrik-pabrik kita. Perjuangan untuk mewujudkan Perda TB sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2018. Inisiatif pertama dilakukan oleh TB Care Aisyah, disusul dengan penyusunan draft rancangan Perda pada tahun 2019 yang dihadiri para stakeholder terkait. Disusul dengan dukungan DPRD pada tahun 2020 hingga usulan Perda TB oleh inisiatif anggota DPRD pada tahun 2023. Namun hingga sekarang belum juga ada kepastian. Kami dari Yayasan Mentari Meraki Asa Kabupaten Deli Serdang yang konsen dalam penanggulangan TBC di Deli Serdang. TB itu tuberkulosis ya, kalau kita bilangnya TBC atau kalau lebih singkat lagi TB. Nah, TB itu kan ada bermacam-macam. TB paru ada, TB tulang ada, TB kelenjar ada, TB kulit ada. Nah, yang kebanyakan di masyarakat itu TB paru. Karena itu memang penularannya lebih gampang. Ya, karena dia melalui udara. Kalau TB yang lainnya kan tidak gitu kan. Itu hanya orang-orang tertentu yang mengalami seperti itu. Tapi kalau TB paru justru itu yang gampang menular, dan itulah sekarang yang kita berantas, yang kita usahakan untuk di masyarakat kita tidak ada lagi.